Gurindam dua belas gubahan raja ahli haji. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Gurindam dua belas gubahan raja ahli haji. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa
meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua termasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Gurindam dua belas, gubahan Raja Ali Haji. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fikli yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki
daripada berjalan yang membawa rugi. Gurindam dua belas, gubahan Raja Ali Haji. Hati kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim segala anggota pun roboh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah, mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekong, tanda orang yang amat celaka. Aib dirinya tiada ia sangka, bakhil jangan diberi singgah, itu pun perampok yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketur-ketur, di mana tahu salah diri jika tidak orang lain yang berperi. Makna Gurindam 12 pasal pertama bait 1. Raja Ali Haji ingin menegaskan bahawa orang yang tak mempelajari, meyakini, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dapat dijadikan anutan atau tak dapat ditaudalani. Tugas atau kewajipan setiap orang agar dia dapat menjadi manusia yang berguna dapat dibilangkan nama atau namanya boleh terbilang. Pasal pertama bait kedua, yang dimaksud dengan yang 4 dirujuk oleh Raja Ali Haji secara anaforik mengacu kepada yang akan disebut selanjutnya berikutnya ke bawah dalam wacana, iaitu Allah, diri, dunia dan akhirat. Dengan bait 2 ini, Raja Ali Haji hendak mengatakan bahawa manusia haruslah berusaha mencapai kualitas orang yang makrifat. Untuk itu, manusia haruslah mengenal sifat Allah, mengenal dirinya sendiri, mengenal dunia dan mengenal akhirat. Pasal pertama bait ketiga dengan bait 3 pasal yang pertama ini, Raja Ali Haji mengajarkan bahawa manusia harus
atau wajib mengenal Allah sebagai Tuhan yang menciptakannya. Tanda orang yang mengenal Allah adalah dia taat menjalankan perintah Allah, sebaliknya segala larangan Allah dijauhi atau ditinggalkannya. Makna pasal pertama bait keempat. Pasal pertama bait 4 ini sama dengan 3 bait sebelumnya, jelasnya berkaitan dengan akidah yang harus diyakini umat Islam. Dalam hal ini, sebagai makhluk ciptaan Allah harus menyadari ketidaksempurnaan diri. Di sisi lain, manusia sebagai ciptaan Allah wajib meyakini bahwa Allah sebagai yang maha mencipta memiliki sifat maha elok lagi maha sempurna yang tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu apapun. Pasal pertama bait 5. Barang siapa yang terpedaya pada bait ini diarahkan kepada dunia yang penuh tipu daya, dunia yang secara material kelihatan makin gemerlap, ternyata menyediakan tipuan yang menyesatkan. Raja Ali Haji hendak mengingatkan manusia agar berhati-hati hidup di dunia fana ini. Dunia ini bukanlah tujuan akhir hidup manusia. Haruslah hati-hati supaya tidak terjerumus dalam kesesatan. Pasal pertama bait 6. Bait 6 ini lebih menegaskan lagi bait 5 bahwa dunia lebih banyak mudaratnya. Semasa di dunia, manusia harus membekali diri dengan amal kebajikan yang bermanfaat untuk dibawa ke alam akhirat, alam yang manusia hidup kekal di dalamnya. Pasal kedua bait 1. Frase atau kelompok kata yang tersebut pada baris pertama bait 1 pasal kedua ini merujuk secara kataforik bait ketiga, keempat, kelima dan keenam pasal yang pertama. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Allah, diri, dunia dan akhirat. Manusia akan mengetahui makna takut dalam arti dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal kedua bait ini menegaskan perihal ibadah, ya. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk beribadah, yang terutama adalah sembahyang atau salat. Siapapun muslim yang meninggalkan salat berarti pondasi keislamannya rapuh dan tak kokoh. Pasal kedua bait ketiga. Bait ini juga menjelaskan soal ibadah, ya. Setiap muslim wajib berpuasa Ramadan, ya. Muslim juga berpuasa hanya mengharapkan ridha Allah. Dia akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kata termasa adalah termaksud tamasa, yang dimaksud keindahan, kebaikan, kebahagiaan. Pasal kedua bait keempat. Sebagai unsur ibadah yang wajib dalam rukun Islam, zakat harus dikeluarkan oleh setiap muslim. Orang yang tidak membayar zakat, hartanya tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Berapapun banyaknya harta itu, malah harta itu dapat mendatangkan malapetaka bagi pemiliknya. Pasal kedua bait kelima, ibadah haji harus dilaksanakan oleh muslim yang mampu. Ini ya, karena haji itu masuk ibadah fisik. Seorang Islam yang mampu tetapi tak menunaikan haji berarti keislamannya tak sempurna. Kedudukannya seperti orang yang berjanji tetapi janji itu tidak ditepatinya. Pasal yang ketiga. Pasal ketiga bait yang pertama, bait-bait pada pasal ketiga ini berkaitan dengan akhlak manusia, ya. Mata, ya, sebagai organ tubuh yang penting hendaklah digunakan untuk memandang hal-hal yang baik-baik saja. Jika tidak, akan muncullah kehendak, keinginan atau angan liar yang tak bermanfaat, malah dapat mendatangkan mudarat bagi manusia. Pandangan yang salah dapat menjerumuskan manusia pada hasrat yang tak baik atau tak berguna. Pasal ketiga bait kedua. Kalau pendengaran dibiasakan mendengar berita-berita yang baik saja, niscaya kita terhindar dari perbuatan jahat dan keji. Oleh karena itu, telinga harus dijaga supaya tak mendengarkan berita-berita
yang dapat melemahkan sendi-sendi akhlak kita. Pasal ketiga, bait ketiga, ucapan atau perkataan harus terpelihara. Jangan dibiasakan lidah atau alat ucap kita ini menuturkan sesuatu yang tak benar, lagi tak baik. Hanya ucapan yang benar dan baiklah akan mengantarkan manusia kepada hasil yang berfaedah, bermanfaat atau berguna. Pasal ketiga, bait keempat, memelihara tangan berarti menjaga atau menguasai tangan. Berat dan ringan mengacu kepada pekerjaan yang kita lakukan dengan menggunakan tangan. Tangan harus terpelihara sama ada ketika kita mengerjakan pekerjaan berat maupun pekerjaan ringan. Pasal bait ketiga, bait kelima, perut terlalu penuh berarti terlalu kenyang, ya, atau kebiasaan orang yang hanya mengutamakan makan dalam hidupnya tanpa memikirkan kewajiban lain dalam hidup ini. Fi'il ini yang tidak senonoh adalah perbuatan atau perilaku yang tak baik. Pasal ketiga, bait keenam, anggota tengah berarti nafsu syahwat, ya, nafsu kita ni. Hendaklah ingat maksudnya harus dikendalikan, ya. Hilang dan semangat yang terdapat pada baris kedua berarti hilang akal sihat, tak mampu mengendalikan diri. Pasal ketiga, bait ketujuh, pesan dari bait 7 ini adalah manusia tidak boleh berjalan ke tempat-tempat yang tak baik, ke tempat maksiat misalnya. Di samping itu, kita diingatkan agar dalam perjalanan hidup yang singkat di dunia yang fana ini untuk berbuat kebaikan, ya, bukan perbuatan yang dapat merugikan. Pasal keempat, bait pertama. Pasal yang keempat ini juga jelas mengarah kepada bimbingan akhlak, ya. Dalam hal ini, hatilah yang menggerakkan manusia untuk berbuat baik atau jahat, ya. Kalau hati baik, manusia akan cenderung berbuat baik. Sebaliknya pula, kalau hati ini jahat, semua anggota tubuh yang lain akan terdorong untuk melakukan perbuatan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus mampu menjaga hatinya supaya tetap baik sehingga segala perbuatannya akan bernilai baik. Pasal keempat, bait kedua, perasaan iri dan dengki harus dibuang jauh-jauh dari diri kita nih. Perasaan itu akan mendatangkan beraneka ragam kejahatan. Ibarat anak panah, ya, dilepaskan dari busurnya, tak hanya dapat mencelakakan orang lain, tetapi lebih-lebih dapat berbalik menghunjam diri sendiri, ya. Akibatnya kita akan terlibat dalam perbuatan yang bersekutu dengan syaitan. Pasal keempat, bait ketiga, memuji orang tergolong perbuatan baik. Namun kita harus hati-hati dalam melakukannya. Harus dipikirkan betul-betul apakah orang yang kita puji itu memang wajar menerima pujian, ya. Sebaliknya, pekerjaan yang mengumpat, ya, mencela atau memburuk-burukkan orang lain jelaslah perbuatan tercela. Agar akhlak kita tidak terjejas, sebaiknya pekerjaan mengumpat dan mencela tidak dilakukan. Pasal keempat, bait keempat, yang dimaksud dengan pekerjaan marah adalah sifat atau kebiasaan marah atau naik darah. Jangan dibila, maknanya jangan dipelihara. Hilang akal di kepala artinya hilang akal sehat. Amanat bait ini agar manusia dapat mengendalikan sifat marah. Siapapun yang tak mampu menahan amarah, akibatnya orang tersebut akan kehilangan akal sehat. Pasal keempat, bait kelima, berbuat bohong artinya itu berbicara yang tak benar, ya, yang tak ada faktanya. Pekung atau kudis yang besar atau penyakit kulit yang bernanah sehingga menimbulkan bau yang busuk. Pasal keempat, bait keenam, maknanya orang yang amat celaka adalah orang yang sangat merugi, mendapat sial. Aib diri berarti keburukan diri, sedangkan sangka berarti disadari. Orang yang menyadari keburukan dirinya sendiri tetapi lebih banyak membicarakan keburukan orang lain tergolong manusia yang amat rugi. Pasal keempat, bait ketujuh, bakhil. Ini bakhil adalah sifat kikir atau lokek, ya. Orang yang bakhil itu tak mau menyedekahkan sebagian rezekinya kepada orang lain yang berhak menerimanya, yaitu fakir miskin, ya. Perampok yang amat gagah adalah perampok besar. Pasal keempat, bait ke-8, bahwa
Orang yang sudah besar, apakah dalam pengertian dewasa ya, menjadi pemimpin, terpandang atau ternama dalam masyarakat, harus menghindarkan diri dari berkata-kata dan berbuat kasar. Kebesarannya harus ditunjukkan kepada makin baiknya budi bahasa dan budi pekerti. Pasal keempat bait ke-9, perkataan kotor atau perkataan tak senonoh itu seperti maki hamun ya, mencarut ya, mencaci dan sebagainya. Ketor adalah wadah tempat membuang air ludah ya. Orang yang berbicara kotor digolongkan manusia hina dan kotor. Oleh sebab itu manusia harus menghindarkan diri dari mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Pasal keempat bait 10, salah diri adalah kesalahan yang kita sendiri melakukannya. Berperi artinya berkata atau menyatakan atau berbicara. Kekurangan, kesalahan dan kekurangan diri kita seyogyanya kita sadari ya. Kalau tidak akan menjadi pembicaraan orang lain. Apabila diberi nasihat atau tunjuk ajar berkenaan hal tersebut, kita terima untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Pasal keempat bait ke-11. Yang dimaksud dengan takabur adalah angkuh atau sombong. Sedangkan direpeh adalah didekati, dibuat atau dikerjakan. Sepih artinya sobekan atau kepingan kecil-kecil. Manusia ini tak boleh bersifat sombong, takabur, angkuh atau menganggap dirinya mulia. Semua sifat ini akan merusak diri kita sendiri yang akibatnya akan dialami sebelum kita meninggal lagi.